Yang dilarangkan perilakunya. Orang LGBT itu kan diciptakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu tidak boleh dilarang Tuhan yang menyebabkan dia hidupnya menjadi homo, lesbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Dibacain berita, jumpa lagi bersama pemirsa di seluruh Nusantara. Silakan. Siap, terima kasih Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, memang ini hal yang beberapa waktu lalu sudah lewat Bung Alfian. Tapi sempat Bung Alfian posting di Instagram ketika Mahfud MD menyampaikan bahwa LGBT itu adalah sebuah kodrat atau sesuatu yang kodrat yang akhirnya tidak bisa dilarang di Indonesia. Dan tidak ada larangan LGBT. Pak, itu kan hukum agama ya, tapi bagaimana memuatnya? Kan LGBT itu sebagai apa? Sebagai kodrat kan tidak bisa dilarang. Dan Bung Alfian juga sama mengetahui itu berbanding terbalik ketika dulu dia menyampaikan bahwa LGBT itu bisa dilarang. Nah ini kan orang homo, gay, lesbi itu kan ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan mau kan mereka tidak LGBT katanya. Kenapa harus dimusuhi? Lihat sama Tuhan juga menciptakan iblis, tapi kita harus lawan iblis. Kan begitu logikanya. Nah ini kan satu hal fenomena yang aneh nih Bung Alfian. Nah kemudian saya menyambungkan dengan satu berita Bung Alfian dari TV One. PA212 ancam kepung bandara jika Coldplay nekat datang. Mahfud MD dan Sandiaga Uno kompak siapkan aparat keamanan. Nah pertanyaan saya gini, harusnya dua-dua diakomodir dong, baik yang nolak dan yang maksa ada konser Bung Alfian. Dengan dia mengancam ada aparat keamanan, berarti kan bisa jadi di situ ada ancaman senjata, minimal gas air mata lah Bung Alfian. Nah ini kan menjadi hal yang tanda tanya menurut saya Bung Alfian, kok segitunya belain mati-matian sebuah band atau sebuah perkumpulan yang mendukung LGBT. Bagaimana respon awalnya Bung Alfian? Pemirsa sekalian, kemenangan pemilu putaran kedua di Turki itu dinyatakan kemenangan untuk mengalahkan LGBT. Iya. Nah, itu mungkin pengetahuan umum buat kita, bahwasanya saya agak terkejut ya dengan adanya kabar dari Bung kameramen barusan membacakan. Berarti kalau gitu salah dong ya simpatik saya kepada Pak Sandiaga Uno gitu ya. Ya karena dia sampai berkur dengan Bapak Mahfud MD. Kalau menurut saya, kenapa harus menunjukkan proteksi yang begitu tegas gitu kan? Iya. Harusnya dilihat dong, kalau Anda berdua adalah negarawan, orang yang mempunyai fungsi sebagai pengelola negara, maka ketika ada orang menginginkan sesuatu yang kemauannya harus dipenuhi, dan ada lagi pihak lain yang dua-dua ini boleh dibilang punya argumentasi. Iya. Nah, bagi yang ingin mendatangkan kan argumentasinya jelas, argumentasi bisnis, argumentasi syahwat, argumentasi popularitas, itu fakta ya. Iya benar. Nah, kalau ini argumentasi normatif, bahkan lebih sesuai dengan Pancasila, dengan ketuhanan yang Maha Esa, dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan dengan forma-forma kemanusiaan. Jadi respon awal saya bahwasanya Coldplay ini Coldplay ini menurut hemat saya resisten. Iya. Maka yang paling aman, pemerintah harus segera menyatakan pembatalan. Betul. Yang paling aman. Ketika terjadi resistensi, jangan terus kebiasaan. Ketika ada orang menolak, harus dijelaskan dulu alasannya. Dan ternyata alasan itu sangat berkesesuaian dengan kebutuhan kita. Saya mohon tanya kepada Pak Mahfud maupun Pak Sandiaga Uno, kalau salah satu anak Anda tahu-tahu melambai bagaimana? Nah, itu loh, saya ingin tanyakan saja dalam bentuk gugahan. Ini kan sebuah penyakit wabah yang akan memanggil murka Allah. Betul. Ya terus terang pemirsa, LGBT adalah simbol daripada grup musik ini. Ya walaupun orang berbantahan tentang itu bukan
dalam acara, sama dengan dulu kita menolak kedatangan Lady Gaga. Iya. Seorang semua tahu salah satu klip lagu Lady Gaga itu kan memang melakukan proses kelahiran atau melahirkan yang sangat tidak patut ditayangkan di hadapan publik. Iya, Bung Alfian, saya sepakat pada Bung Alfian bahwa sebetulnya yang menolak Coldplay itu juga perlu dilihat ya Bung Alfian, bahwa mereka punya kegalauan atau kekhawatiran akan merusak mental atau moral anak bangsa, Bung Alfian. Nah, jadi banyak netizen yang akhirnya berpikiran, oh sekarang Mahfud MD melunak pada LGBT, apakah itu alasan dia akhirnya sedikit mengancam, Bung Alfian, dan membela mati-matian Coldplay, Bung Alfian. Nah ini kan saya menyambung respon netizen ini, jadi terfikir bahwa ternyata kan gelontoran dana untuk menyebarkan virus LGBT ke seluruh dunia ini kan sangat besar, Bung Alfian. Ditambah Uganda sangat ditekan ketika melahirkan undang-undang anti-LGBT. Berarti kan ada misi-misi khusus untuk mengkampanyekan LGBT di seluruh dunia. Nah ini gimana nih Bung Alfian? Jadi kita merasa kita yang merasa berada pada koridor yang pas menolak hal-hal yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, justru kita yang disalahkan, diancam dengan aparat keamanan. Ini gimana, Bang? Ya, yang jelas mereka juga sudah bertentangan dengan sumpah prajuritnya. Jangan lupa, Bung Kameramen, mereka itu kan pejabat-pejabat yang disumpah itu dengan Quran di kepala mereka. Betul. Jelas LGBT merupakan sebuah pola relasi orang yang sakit. Sakit dalam artian yang serius. Sakit akut. Sakit akut kalau dibilang kodrat. Untuk apa tuan sekolah tinggi-tinggi kalau sampai seperti itu? Yang jelas ini memang hal yang harus dicatat. Kita ambil contoh keberanian secara satria seorang Patrialis Akbar. Beliau dikriminalisasi, di antara sebabnya adalah ketika beliau menjadi anggota komisioner dari Mahkamah Konstitusi, beliau meminta agar ada pasal pelarangan terhadap LGBT. Dan itu menimbulkan kemarahan daripada orang-orang yang, ya saya mau katakan apa, orang yang menganggap LGBT itu hal yang kodrati. Salah tetap salah, dosa tetap dosa, dan jangan pernah katakan kebaikan kepada sebuah kebejatan. Alhamdulillahirrabbilalamin, tiba waktu masuk sholat Isya. Ya, Bung Alfian, ternyata juga dari Coldplay ini menimbulkan masalah-masalah baru. Sebetulnya masalah ini sering memang juga terjadi di kasus atau di acara konser-konser lain, Bung Alfian. Nah, tapi yang disoroti adalah korban penipuan tiket konser Coldplay bertambah. Total 60 orang, kerugian 183 juta. Itu beritanya pada 23 Mei yang lalu, Bung Alfian. Dan pelakunya yang mungkin Bung Alfian sempat dengar, yang perempuan gak jelas, tiba-tiba pas di konferensi pers dipakein jilbab. Ini kan kurang ajar dan sangat tidak bermoral, Bung Alfian. Nah, untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, apa closing statement Bung Alfian tentang orang yang masih bela mati-matian konser pembawa misi LGBT ini, Bung Alfian? Dan saya ingin sedikit konfrontasi, Bung Alfian, orang-orang yang menjadikan katanya jamaah atau peserta yang hadir Coldplay itu bisa kita jadikan ladang dakwah, Bung Alfian. Oh, yeah. Nah, saya berpikir, nanti kalau Dajjal bikin konser, Bung Alfian, kita datang aja ke konser Dajjal, siapa tahu kita bisa dakwahin. Nah, ini kan alasan-alasan yang, ya gimana, Bung Alfian? Ya, sebenarnya saya juga sudah dengar orang itu, dan itu harus dimentahkan, ya, ditolak. Bahwasanya mengharapkan hidayah dengan memberikan panggung dia untuk berbuat maksiat, itu merupakan sebuah tindakan yang keliru. Itu mungkin mudah-mudahan yang bersangkutan mendengar, dan saya sampaikan pada saudara agar saudara kembali mendalami fikih dakwah dan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian penolakan terhadap LGBT itu, kalau saya yang banyak bermasyarakat, bergaul langsung di tingkat bawah, itu bukan hanya PA 212. Iya. Keluarga besar Muhammadiyah, keluarga besar NU, keluarga besar santri-santri, dan orang-orang yang membangun pola relasi sosial yang sehat, tidak ada yang memaklumi adanya hubungan sejenis
Iya. Tidak ada hubungan sejenis laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Itu merupakan sebuah magnet untuk memanggil murka Allah. Apa nggak cukup jadi perhatian buat semua? Dan saya nyatakan buat seluruh masyarakat Indonesia, kita sudah diberikan pegangan Pancasila, kita sudah diberikan pegangan Kalimatun Sawa dan pedoman konstitusi, dan yang paling utama kita mempunyai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang memberikan kabar bahwa perbuatan-perbuatan liwat seperti itu, perbuatan-perbuatan homoseks, perbuatan lesbian, LGBT dengan berbagai ragam derivasinya, dia merupakan bentuk pengingkaran kodrati, penyakit akut yang harus disembuhkan, bukan dilindungi atau dibudidayakan. Nah, jelas cocok. salah. Jangan memanggil murka Allah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.